Teori dasar analisis titrimetri. Konsentrasi, berat ekivalen, dan larutan standar. Pernyataan konsentrasi. Ya, mungkin di kimia dasar sudah pernah ya, dulu mungkin SMA juga sudah pernah, kita ingatkan kembali ya. Ada satuan persen ya, persen. Apa itu persen? Persen ada dua macam, yaitu persen berat per berat dan berat per volume. Ya. Persen berat per berat. Artinya, persen itu adalah berat gram, ya, gram, saat terlarut dalam 100 gram padatan atau larutan. Ya. Sama-sama berat ya. Beratnya dalam gram, kemudian totalnya 100 adalah juga dalam gram. Ya. 1% berat per berat sama dengan 1 gram dalam 100 gram larutan atau padatan. Ya. Jadi dasarnya adalah berat. Contoh NaCl 1%, B per B, ya, berat per berat, adalah larutan yang terdiri dari 1 gram NaCl plus 99 gram atau 99 ml air. Kenapa kok airnya 99 gram? Karena apa? Biji air adalah 1 ya, jadi 99 per 99 jadi 1 ya, jadi tepat 99 gram. Kemudian ada lagi persen berat per volume, ya, B per V, yaitu berat gram saat terlarut dalam 100 ml larutan. Jadi ini volume, ya, 100 ml itu kan volume. Ya. 1% B per V sama dengan 1 gram zat dalam 100 ml larutan. Mililiter, ya. Kalau ini tadi kan gram. Contoh KUH 10% berat per volume adalah larutan yang dibuat dari 10 gram KUH dilarutkan dalam aquades sampai volume 100 ml. Ya, bisa dibedakan ya. Jadi ada persen berat per berat, ada persen berat per volume. Kemudian selain persen seperti ini itu ada lagi miligram persen. Ya, jadi ada istilah miligram persen, tapi kalau kita tidak biasa itu ya. Jadi sekian miligram per 100 gram begitu. Itu di bidang kesehatan ada ya. Jadi bukan per gram tapi miligram saat terlarut dalam 100 gram. Jadi punya istilah sendiri miligram persen. Gitu ya. Ini nanti ada contoh-contohnya soal kapan bisa dihitung berat per berat, kapan hanya berat per volume saja. Ya, jadi nanti kapan bisa dihitung berat per volume saja dan kapan bisa ditentukan berat per berat. Ya. Kalau soalnya itu ada ditimbang sekian gram sampel gitu ya, itu kita bisa menemukan sekian berat per berat. Tapi kalau sampelnya itu dalam bentuk larutan begitu ya, dan tidak diketahui berat dari sampel itu, maka kita hanya bisa menentukan berat per volume. Ya. Kita lanjutkan dengan molar. Molar juga sudah biasa ya, di kimia sudah biasa, tetapi ini mengingatkan kalian untuk paham molar ya. Molar, larutan yang mengandung sejumlah mol suatu zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Contoh, larutan NaOH 0,1 molar dibuat dengan cara melarutkan 4 gram NaOH dan dilarutkan dalam air hingga volume larutan adalah 1 liter. Itu 0,1 molar. Ya. BM NaOH berapa? 40 ya. BM-nya 40. Nah, supaya kalian tuh sudah biasa menghitung seperti itu sebetulnya caranya mudah. Ya. Seandainya ada 40 gram NaOH, kemudian kita larutkan dalam kemudian kita larutkan hingga 1 liter, ya, 40 gram NaOH, kita larutkan hingga volumenya 1 liter,
maka itu molaritasnya berapa? 1 ya, 40/40 bukan? 1 ya. Jadi kalau kita sudah tahu BM-nya 40 ya misalnya seperti itu, kemudian kita membuat konsentrasi 0,1, tinggal 40 dibagi 10 kan? Ya, jadi tinggal 4 gram seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita hanya membuat larutannya itu 100 mili? Ya, kalau kita membuat 100 mili bagaimana? Berarti apa? Dikalikan 100/1000 begitu. Ya, dikalikan 100/1000 berarti nimbangnya berapa? 0,4. Bisa ya? Ya, jadi kalau misalnya membuat larutan NaOH 0,1 molar sebanyak 100 ml, maka kita menimbangnya adalah 0,4 gram. Ya, jadi cara mudahnya seperti yang saya sampaikan tadi, andaikan yang ditimbang itu beratnya sama dengan MR-nya saat itu, kemudian dilarutkan 1 liter, itu molaritasnya adalah 1. Ya, kemudian nanti tinggal divariasi kalau kita mau membuat 0,1 volume 1 liter, 0,1 100 mili, atau 0,1 250. Kalian kan bisa menghitung bukan? Ya. Kemudian selain molaritas, ada molalitas, molal. Larutannya yaitu larutan yang mengandung sejumlah mol suatu zat yang terlarut dalam 1000 gram pelarut. Ya, 1000 gram pelarut. Misalnya 1 M, ya M kecil, larutan NaOH 40 sama dengan 40 gram NaOH dalam 1000 gram H2O. Ya, jadi per 1000 gram pelarutnya, bukan larutan, tapi pelarutnya. Bisa dipahami ya, ada bedanya molaritas dan molalitas. Bisa ya. Kalau dilihat sama-sama, kalau misalnya 1 M besar, yang di sini 1 M kecil, itu pekat mana? Sepertinya pekat mana? Lebih pekat molaritas ya. Karena apa? Ini kan volume totalnya adalah 1 liter. Kalau ini 1000 gram ya, atau 1 liternya itu kan pelarutnya saja, ketambahan dengan zatnya ini. Sehingga kalau misalnya nanti konsentrasinya 0,1 molar ya, M besar, dan 0,1 molal ya, tentunya lebih pekat 0,1 molar ya, karena volumenya ini atau beratnya adalah total ya, total dengan yang dilarutkan. Kalau ya ini pelarutnya saja. Terus kemudian manfaatnya apa ya? Manfaatnya apa gitu ya? Kalau yang molar ya, molar ini banyak digunakan di kimia. Perhitungan-perhitungan tuh banyak sekali digunakan ini molar ya. Sementara molal ini hanya untuk apa? Untuk sifat koligatif larutan. Hanya untuk sifat koligatif larutan. Itu yang saya tahu ya selama ini. Selama saya di kimia sudah puluhan tahun. Ya. Apa sih sifat koligatif? Ingat di kimia dasar. Apa? Kenaikan titik didih, penurunan titik beku, ya. Tekanan osmosis itu semua pakai molal ya. Dan nanti fraksi mol dan sebagainya itu ya, pemanfaatannya di situ. Jadi itu nanti hitungannya seperti itu ya. Jadi di situ menggunakan molal ya. Selanjutnya kita kenal juga normal. Normal. Larutan yang setiap liternya mengandung sejumlah mol ekivalen atau molek suatu zat terlarut. Contoh 1 NaG nitrat berarti setiap liter larutan mengandung 1 mol ekivalen Ag nitrat. Ya kebetulan ini 1 ya, Ag plus gitu saja. Cuman Ag plus ya, 1 saja, jadi normalitas dan molalitasnya sama. Jadi 1 molar Ag dan molaritasnya sama. 1 NaG nitrat sama dengan 1 Ag nitrat begitu ya. Dalam analisis volumetri, tetrimetri, besaran yang digunakan adalah normal atau N, di mana terkandung istilah berat ekivalen atau berat setara atau berat ekivalen. Perlu dipahami, jadi nanti harus tahu
Apa itu berat ekivalen? Ya, berat ekivalen. Berat ekivalen suatu zat tergantung pada reaksi yang dialami zat tersebut. Contoh FeSO4. Di sini kita lihat bahwa muatannya 2 ya. Fe3, Fe2+. Pada reaksi netralisasi, berat ekivalen sama dengan setengah dari Bm. Karena 1 mol ekivalen sama dengan setengah mol. Ya. Kemudian pada reaksi redok, Bm sama dengan Be. Karena apa? Melibatkan 1 elektron yaitu Fe2+ berubah menjadi Fe3+ dan melepaskan 1 elektron. Nah, jadi elektron ini yang nanti digunakan. Nah, untuk besi itu hampir tidak ada untuk netralisasi ya. Yang sering adalah untuk redok ya, reaksi redok. Meskipun ini muatannya 2, itu bukan berarti setengahnya begitu ya nanti. Tetapi karena elektron yang dilepas 1 ya, jadi karena hanya berbeda 1 muatan ya, jadi 1 elektron. Jadi untuk mengetahui berat ekivalen suatu zat perlu mengetahui proses apa yang dialami zat tersebut. Ya, jadi nanti besi ini kebanyakan untuk redok. Oh ya, ini kalau misalnya untuk reaksi netralisasi, misalnya begini ya. Netralisasi itu kan tidak sekedar netralisasi asam basa ya. Misalnya begini, untuk menetralkan atau mengganti ya, mengganti misalnya 2 Na, 2 natrium, itu dibutuhkan hanya 1 Fe2 ya, Fe2+. Jadi supaya apa? Muatannya tadi seimbang. Bisa dipahami ya. Misalnya ya tadi netralisasi, ini kembali ke netralisasi, besi 2 ini untuk apa gitu ya. Misalnya 1 natrium itu kan muatannya 1. Kemudian untuk menetralkan supaya nanti imbang antara 1 natrium dan 1 besi, maka 1 natrium tadi sebanding dengan setengah dari mol ekivalennya besi, ya kan? Berarti 2 Na hanya dibutuhkan 1 besi, 1 Fe2+. Untuk muatannya, penggantinya. Bisa ya difahami seperti itu? Ya, seperti itu ya. Jadi nanti ini hubungannya dengan misalnya nanti pertukaran ion dalam tanah. Ya, pertukaran ion dalam tanah, misalnya di dalam tanah tadi ada 2 besi ya, ada 2 besi 2, ada besi, ada Fe2+, kemudian kalau Fe2+ tadi kita keluarkan, kita membutuhkan 2 Na untuk menggantikan 1 besi. Bisa ya dipahami itu ya. Jadi hubungannya dengan muatan nanti. Kalau ini kan pelepasan 1 elektron, jadi beda 1 elektron. Ya, semoga bisa dimengerti, dipahami nantinya ya. Kemudian untuk asam. Nah, ini mudah kalau ini kan sering kita gunakan ya. Berat ekivalen adalah banyaknya gram asam yang dapat melepas 1 gram atom atau grad atau 1,0078 gram H. Asam-asam monobasis misalnya HCl, HNO3, HBr, HClO3 dan sebagainya. Berat ekivalennya adalah sama dengan Bm. Karena apa? 1 mol ekivalen sama dengan 1 mol. Kemudian asam-asam di basis H2SO4, H2C2O4, H2CO3 dan sebagainya. Berat ekivalennya sama dengan setengah dari Bm. Misalnya 1 mol ekivalen sama dengan setengah mol. Ya, bisa ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya kita membuat normalitasnya ya, normalitasnya dari molaritasnya itu berarti beratnya setengahnya. Ya, setengahnya. Nah, misalnya mungkin paling gampang ya bagi kalian mungkin sudah lebih diingat gitu ya. Misalnya 1 molar H2SO4. 1 molar H2SO4 bisa dibayangkan. Itu sama dengan berapa normal H2SO4-nya? 1 molar H2SO4 sama dengan berapa normal?
2 normal. Ya, 2 normal. Seperti itu. Ya, karena ini hanya ini 2. Ya. Kemudian asam tribasis H3PO4, H3, H3PO3, H3PO4, H3ASO4. Berat ekivalennya sama dengan sepertiga dari BM. Ya, sepertiga dari BM yaitu 1 moleng sama dengan sepertiga mol. Ya, gampangannya gini, kalau misalnya 1 molar ya H3PO4 sama dengan berapa normal? 3 ya, 3 normal ya, sama dengan itu ya. Jadi membayangkannya seperti itu saja ya untuk ini supaya tidak bingung. Asam-asam berbasa N misalnya HNA berat ekivalennya sama dengan BM per N. Karena apa? Nanti kalau kita membuat konsentrasi mesti kan hubungannya dengan BM ya atau MR-nya ya itu. MR-nya dibagi jumlah atom H-nya. Jadi nanti kita menimbangnya itu hanya di sini ini menimbangnya larutan itu, menimbangnya padatan itu. Yang ini seringnya dipakai asam oksalat. Misalnya BM-nya asam oksalat, ya kita ingin membuat 0,1 ya misalnya itu BM-nya asam oksalat dibagi 2 ya ini kan 2 ya. Kemudian hubungkan dengan konsentrasi dan nanti dengan volume. Itulah yang ditimbang dengan yang terkait dengan berat ekivalen. Dan untuk basa, berat ekivalen banyaknya gram basa yang dapat melepaskan 1 gram ion atau 17,008 gram OH-. Basa-basa berasam 1, yaitu NaOH, KOH, dan sebagainya. Berat ekivalen sama dengan berat molekul. Sama dengan 1 mol ekivalen sama dengan 1 mol ya. Ya, 1 mol ekivalen sama dengan 1 mol. Basa-basa berasam 2, CaOH 2 kali, MgOH 2 kali, dan sebagainya, maka berat ekivalennya adalah setengah dari BM ya, ini per 2. Ini per 2. Jadi ini 1 mol ekivalen sama dengan setengah mol. Jadi ini apa tujuannya apa? Nanti kita menimbangnya itu loh berapa gitu loh. Menimbang untuk membuat larutan standar itu berapa gitu. Ya maksudnya itu. Jadi hubungannya dengan beratnya kalau kita mau menimbang. Kemudian basa-basa berasam 3, AlOH 3 kali, FeOH 3 kali, dan sebagainya. Maka berat ekivalennya sama dengan 1/3 dari BM. 1 mol ekivalen sama dengan sepertiga mol. Ya, 1 mol ekivalen sama dengan sepertiga mol. Kalau 1 mol sama dengan berapa mol ekivalen? 3 ya. Ya, ini tadi. Ya, kalau ini 1 berarti di sini 3. Ya. Kemudian untuk garam. Valensi asam dan basa sama, misalnya NaCl, NH4Br, Ki, AgCl, CaCO3, BaSO4, AlBO4. Berat ekivalen ya sama dengan BM per valensi asam atau basa ya. Jadi karena ini valensinya sama, maka ini per 1 begitu ya. Untuk NaCl 1 gitu ya. Ini juga 1, ini 1. Kalau ini 2 ya. Valensi asam apa basanya. Ini kan ini 2, kalau ini juga 2. Kalau ini 3, kan begitu. Bisa ya. Jadi karena sama ya sudah salah satu itu. Ya ini 1, 1, 1, 1, kemudian ini 2, ini 3. Contoh NaCl Be-nya sama dengan Bm. 1 mol ekivalen sama dengan 1 mol. CaCO3 Be-nya sama dengan setengahnya Bm. 1 mol ekivalen sama dengan setengah mol. Kalau 1 mol sama dengan 2 mol ekivalen. Ya. Kemudian bagaimana dengan garam dengan valensi asam dan basa yang tidak sama? Be sama dengan Bm per hasil kali valensi asam dan basanya.
Contoh untuk natrium karbonat, Na ini 1, karbonatnya ini 2, maka berat ekivalennya sama dengan Bm per 2. 2 ini berasal dari mana? 2 ini punyanya karbonat, kemudian Na-nya 1. Jadi ini berasal dari perkalian 1 kali 2. Ya, sehingga Be sama dengan setengah Bm. Ya, mol ekivalen sama dengan setengah mol. Kemudian Al2SO4 berapa? Berat ekivalen sama dengan Bm kali valensinya sulfat adalah 2, kemudian Al adalah 3. Ya, jadi Bm per 6 sama dengan 1 mol ekivalen sama dengan 1/6 mol. Ya. Kemudian bagaimana untuk sistem redoks? Kalau tadi untuk netralisasi ya, menetralkan saja misalnya, mengganti itu kan menetralkan ya, itu seperti itu caranya. Kemudian bagaimana dengan sistem redoks? Dalam sistem redoks, 1 mol ekivalen adalah banyaknya mol zat yang dapat melepaskan atau mengikat 1 elektron. Berat ekivalen sama dengan Bm per Ne. Ne adalah jumlah elektron. Contoh MnSO4. Ya, MnSO4 itu kalau mengalami reaksi redoks itu misalnya dalam suasana asam ya. Ini kan suasana asam ya. Itu kita bisa melihat di sini jumlah H+ banyak ya. Maka MnO4- itu akan berubah menjadi Mn2+. Ya. Bisa ya persamaan seperti ini ya. Sudah tahu di SMA? Ya, caranya begini. MnO4 berubah menjadi Mn2+. Berarti di sini ada beda O-nya ya. O-nya didulukan. Jadi ini ada 4O, maka ada 4O, maka ini harusnya berapa benar nih 4 ya? Harusnya 4H2O. Ya, ini harusnya 4H2O ya, harusnya 4H2O. Ya, sehingga ini 4H2O berarti di sini kekurangan 8H+. Gitu. Kemudian tinggal menyeimbangkan saja di sini minnya 1, plusnya 8 berarti plus 7 ya, plus 7. Kemudian di sini plus 2 berarti di sisi kiri itu kekurangan 5 elektron. Jadi dia menangkap 5 elektron ya, sehingga elektron ini ada di sini. Jadi berat ekivalen sama dengan Bm per 5. Ini maksudnya apa? Kalau nanti kalian membuat larutan KMnO4 untuk titrasi permanganometri misalnya, itu misalnya membuat 0,1 normal ya, membuat 0,1 normal MnO4- misalnya ya. Itu nanti hubungannya dengan dibagi 5. Jadi biasanya kan kalau kita mau menimbang itu kan MR hubungannya dengan berat molekul ya. Nah ini hubungannya dengan berat ekivalen. Jadi nanti dibagi dengan 5. Dan nanti tentunya disesuaikan antara konsentrasi dan volumenya membuatnya bagaimana. Nanti saya beri contoh-contoh bagaimana cara menghitung insya Allah nanti ya. Kalau waktunya ada ya. Kemudian MnO4- ya. Jika dia berubah menjadi, ini suasananya tidak terlalu asam ya, ini netral ya. Suasana netral ini dengan menambahnya 4 H+-nya ya. Itu akan terbentuk MnO2. Kemudian di sini perbedaan O-nya ini berapa? Beda 2 ya. Beda 2 berarti di sini ditambah 2H2O. Sekarang yang kurang adalah H+, berarti H+-nya adalah 4. Kemudian di sini kita lihat plus 3 ya. Ini 4 plus dan min berarti plus 3. Kemudian di sini 0. Ya, ini 0, ini 0. Maka untuk menyeimbangkan kanan dan kiri di sini kekurangan 3 elektron. Jadi harus menangkap 3 elektron. Sehingga elektron inilah yang nanti digunakan. Ya, jadi berat ekivalen sama dengan Bm per 3. Ini untuk MnO4 suasana netral atau basah. Kemudian untuk besi 2 menjadi besi 3 dia menangkap 1. Ini kebalik ya. Harusnya elektronnya di sini ya. Jadi ini salah letak ya. Jadi harusnya elektronnya di sini untuk menyeimbangkan muatan ya. Jadi Be sama dengan Bm. Kemudian SN-nya juga begitu. Ini kok keliru ya tempatnya. Harusnya di sini. 2 elektron.
Ya, Sn2 plus menjadi Sn4 plus 2 elektron ada di sini. Jadi Be sama dengan Bm per 2. Kemudian penggunaan sistem ekivalen. Sistem ekivalen penting dalam analisis titrimetri. Tujuannya agar mempermudah perhitungan karena pada titrimetri reaksi titrimetri titrasi berakhir pada titik ekivalen, yaitu banyaknya mol ekivalen zat penitrasi dan mol ekivalen zat yang dilitrasi. Dalam pembuatan larutan baku untuk titrimetri ya, contoh membuat larutan baku asam oksalat ya, seperti yang disampaikan tadi. Asam oksalat itu mempunyai rumus H2C2O4 2H2O. Kalau kita ingin membuat 0,1 normal, bagaimana ya? MR-nya adalah 126. Jadi MR H2O pun itu dihitung ya. Jadi sebelum kita membuat larutan ya, kita itu harus tahu benar bahwa molekulnya itu molekul asam oksalat itu di sini mengikat 2H2O. Jadi harus kita lihat etiket ya, etiket dari sampel itu ya. Kemudian kita harus mencatat MR-nya. Jadi jangan menghitung sendiri MR-nya. Kecuali di perintah itu MR-nya berapa, ada soal, kalian harus bisa menghitung. Tetapi kalau kalian sudah harus membuat larutan, ya, itu jangan menghitung BM-nya, ya, jangan dihitung. Nggak perlu dihitung di sini. Karena di etiket itu sudah tercantum, misalnya 126, sekian 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 gitu ya. Ya, jadi melihat itu. Ya, jadi pembulatan dan sebagainya itu nanti kita melihat di etiketnya ya. Jadi jangan dihitung sendiri nanti malah salah ya. Kan kita juga nggak tahu H2O-nya berapa. Ya. Nah, itu biasanya ada air kristal yang menyertai zat itu ya. Nah, bagaimana sekarang membuat asam oksalat 0,1 normal untuk praktikum ya, sebanyak 100 mili. Yang ditimbang adalah nanti terkait dengan berat ekivalen. H2C2O4 sama dengan Be sama dengan Bm per 2 sama dengan 126 per 2 sama dengan 63. Maaf, ini harusnya H2C2O4 22O ya, ini di sini nih. Nggak boleh ditulis seperti ini, kurang ya. Kemudian untuk membuat 0,1 normal ya, sebanyak 100 mili sama dengan 0,1 ditulis kali 100 per 1000. Ini 100 ini volume ini. 1000 ini terkait dengan nanti normalitas itu kan per 1000 begitu ya. Kali 63 sama dengan 0,6300 gram. Jadi kalau kita ingin membuat larutan asam oksalat ya 0,1 sebanyak 100 ml, maka kita menimbang 0,6300 gram. Bisa ya menghitungnya ya? Bisa ya. Kemudian nanti kalau kalian praktikum ya, itu nimbangnya nggak harus tepat segini. Ya, tidak harus tepat segini. Boleh menimbangnya misalnya ketemunya nimbangnya kita 0,6357 gitu misalnya, enggak apa-apa. Karena kan nggak boleh kita terlalu lama menimbang di situ ya, apalagi ini antri gitu ya. Tapi nanti bagaimana menghitung ini ya? Ini nanti nggak tepat 0,1. Bisa 0,1 sekian sekian sekian, begitu ya? Bisa ngitungnya? Ya. Ya, yang kita nimbang itu dibagi timbang seharusnya kali 0,1. Itu ngitung paling gampang ya. Hitung paling gampangnya seperti itu. Ya, atau mungkin kita menimbangkan 0,62 sekian-sekian begitu ya. Berarti kan kurang dari 0,1. Ya. Berarti bagaimana menghitungnya? 0,62 sekian tadi dibagi 0,6300 kali 0,1. Berarti 0,0 sekian. Begitu ya. Ngerti? Nah, gitu ya. Jadi caranya membuat larutan seperti itu. Ya, larutan standar. Cara pembuatan 0,6300 gram H2C2O422 dilarutkan dalam air sampai volume 100,0 ml. Nah, ini 0,0 ml ya, karena ketelitian labu itu segitu ya, labu takar ya, itu adalah 100,0. Jadi ada nolnya ini.
Catatan, berat ekivalen asam oksalat untuk titrasi netralisasi sama dengan berat ekivalen asam oksalat untuk titrasi redoks. Jadi nanti menimbangnya sama ya. Baik nanti untuk penentuan asam ya untuk titrasi asam basa maupun nanti untuk permanganometri kalian menggunakan standar primernya asam oksalat. Selamat belajar. Jika ada yang ditanyakan bisa disampaikan.